Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Saludin Akbar, NIM 151020200100, kelas B2 Teknik Mesin 2015. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Jelaskan dengan detail faktor intern dan ekstern tentang perubahan sosial budaya yang ada di Indonesia. Jelaskan faktor pendorong dan penghambat tentang perubahan sosial budaya yang ada di Indonesia. Berikan contohnya dan perubahan sosial budaya yang terjadi. Pertama, faktor intern penyebab perubahan sosial. Faktor intern atau yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial adalah perubahan penduduk, penemuan baru, konflik, dan pemberontakan. Perubahan penduduk. Setiap anggota masyarakat pasti mengalami proses sosial, diantaranya adalah interaksi sosial dan sosialisasi. Dengan begitu, secara cepat maupun lambat akan merubah pola pemikiran mereka dan tingkat pengetahuan yang akan lebih mempercepat proses perubahan itu sendiri. Penemuan baru. Penemuan merupakan tambahan pengetahuan dunia yang telah diverifikasikan. Penemuan baru menjadi suatu faktor dalam perubahan sosial. Penemuan menambahkan sesuatu yang baru pada kebudayaan itu sendiri. Penemuan baru diantaranya discovery, suatu penemuan unsur kebudayaan baru oleh seseorang individu atau serangkaian individu dalam suatu masyarakat. Invention, yaitu bentuk pengembangan dari suatu discovery sehingga penemuan baru itu mendapatkan bentuk yang dapat diterapkan atau difungsikan. Inovasi atau proses pembaruan, suatu proses yang panjang meliputi suatu penemuan unsur baru, jalannya unsur tersebar ke bagian-bagian masyarakat, serta unsur-unsur baru itu diterima, dipelajari, dan akhirnya diterapkan dalam masyarakat itu sendiri. Konflik dalam masyarakat. Adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat seperti perbedaan ciri fisik, pendapatan, status sosial. Konflik dapat terjadi antar individu, antar kelompok, antar individu, dan dengan kelompok, dan antar generasi. Pemberontakan revolusi dalam tubuh masyarakat. Revolusi bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan telah mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang ditandai dengan dikumandangkannya kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno dengan mendampingi Muhammad Hatta. Faktor ekstern penyebab perubahan sosial. Penyebab perubahan sosial selain bersumber dari masyarakat itu sendiri juga dapat bersumber dari luar masyarakat itu sendiri. Di antaranya adalah faktor alam yang ada di sekitar masyarakat, berubah, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah. Alam mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Alam adalah penyedia bahan-bahan pakaian, makanan, penghasil tanaman, serta sumber kesehatan dan keindahan. Peperangan. Terjadinya perang di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan kepribadian dari individu-individu sebagai anggota masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Di era globalisasi sekarang ini, pengaruh kebudayaan masyarakat lain merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan lagi. Lingkungan fisik, contohnya kontak dan isolasi, struktur sosial, sikap dan nilai-nilai. Bagi kita, perubahan merupakan suatu hal yang biasa dan wajar selayaknya air yang mengalir. Hal itu berbeda dengan kebanyakan orang barat yang memiliki kebanggaan apabila dapat melakukan perubahan. Kebutuhan yang dianggap perlu, kebutuhan yang bersifat subjektif, kebutuhan dianggap nyata jika orang merasa bahwa kebutuhan itu memang nyata. Di bagian dunia yang terbelakang dan kekurangan pangan, orang bukan saja memiliki kebutuhan objektif akan tambahan pangan, tetapi juga memerlukan berbagai jenis pangan. Pertanyaan nomor 2, faktor pendorong dan penghambat pada perubahan sosial. Pertama, faktor pendorong perubahan sosial itu sendiri, timbunan kebudayaan dan penemuan baru. Kebudayaan dalam masyarakat selalu mengalami penimbunan atau penumpukan, yaitu budaya masyarakat semakin beragam dan bertambah dan beragamnya budaya ini umumnya disebabkan oleh adanya penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan jumlah penduduk
Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk suatu daerah mengakibatkan perubahan struktur masyarakat, terutama lembaga kemasyarakatannya. Pertentangan atau konflik. Pertentangan yang terjadi dalam masyarakat karena kemajemukan menyebabkan perubahan sosial. Dalam masyarakat heterogen, sifat individualistis masih lekat sehingga satu sama lainnya tidak memiliki hubungan yang dekat. Padahal sumber kebutuhan semakin terbatas, persaingan untuk memperebutkan sumber kebutuhan mendorong masyarakat untuk berkreasi menciptakan alternatif pemenuhan sumber kebutuhan. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Perubahan sosial budaya yang terjadi dari luar masyarakat itu sendiri, diantaranya sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik sekitar manusia seperti bencana alam, peperangan. Terus sistem terbuka lapisan masyarakat dengan sistem lapisan yang terbuka cenderung lebih mudah mengalami perubahan daripada sistem lapisan tertutup. Masyarakat akan cenderung memberikan kesempatan berkarya bagi manusia-manusia yang berpotensial. Sikap menghargai hasil karya seseorang, keinginan untuk maju, itu mendorong untuk perubahan sosial itu sendiri. Sikap masyarakat yang mau menghargai hasil karya orang lain akan membuat orang lain terdorong untuk melakukan penelitian. Dengan demikian menghasilkan sebuah karya baru yang berguna bagi masyarakat dan negara ini. Sistem pendidikan formal yang lebih maju, kualitas pendidikan yang tinggi mampu mengubah pola pikir. Masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih rasional dan berpikir lebih rasional lagi dan bertindaknya lebih baik. Orientasi ke masa depan, keinginan untuk memperoleh masa depan yang lebih baik akan mendorong perubahan sosial budaya masyarakat. Faktor penghambat perubahan sosial budaya, seperti pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Sikap masyarakat tradisional yang masih primitif lah, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat, rasa takut, adanya kegoyahan dan integrasi kebudayaan, hambatan yang bersifat ideologis, adat dan kebiasaan, prasangka terhadap hal-hal baru yang menilai bahwa hidup ini buruk, susah dan tidak mungkin diperbaiki. Ini contoh perubahan sosial di Indonesia. Satu, cara berkomunikasi yang berubah berkembang karena adanya berkembangnya teknologi informasi komunikasi membawa perubahan yang besar bagi bangsa ini sendiri. Cara kita berkomunikasi pun menjadi berubah. Dulu kita sering melakukan surat menyurat, dikirimi terus menunggu balasan. Kalau apes mungkin surat kita kirim ke orang lain. Kalau sekarang sangat mudah, pakai smartphone atau handphone, komputer, kita bisa berkomunikasi secara kilat dengan berbagai media aplikasi. Cara berpakaiannya itu sendiri sekarang sudah berubah dari zaman dulu karena berpengaruh modernisasi, globalisasi. Masyarakat mulai mengubah cara berpakaian mereka. Tadinya masyarakat kerap memakai baju adat tradisional, sekarang memakai baju yang bisa mengikuti tren dan sekedar mengenakan sesuai selera mereka. Gaya hidup yang berubah, kebanyakan orang yang juga berubah yang menjadikan sebagai gaya hidup yang baik dan vegetarian, namun ada pula yang seperti mengkonsumsi narkoba itu tidak baik. Adanya pertanian memanfaatkan perubahan yang baru, seperti adanya alat bajak baru, dulu dari sapi sekarang menjadi mesin. Kerjanya teknologi yang semakin berkembang, namun ada pula yang tidak. Selain itu, kasus di Indonesia bisa dibilang dalam sektor pertanian sangat menurun karena cenderung suka membeli produk dari negara lain dibandingkan produk lokal. Ya, kesimpulan dari pertanyaan ini tadi, perubahan sosial itu sendiri ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.